Pada perayaan Ekaristi ini kita mendoakan mereka yang berulang tahun, Oesi Hong dan juga Gilbert Philemon Apollonius Seke. Juga kita mengenang dan mendoakan mereka yang telah meninggal dunia, Emiliana Reminda, Maria Florencia Putri Nandini, dan juga para korban perang di Timur Tengah, juga perdamaian untuk perang tersebut. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, Yesus adalah air hidup. Darinya kita menimba kehidupan, darinya kita memperoleh keselamatan. Semoga kita yang datang dalam Ekaristi ini adalah bagian dari mereka yang mau mencari kehidupan, mencari keselamatan. Sebagaimana perempuan dari Samaria bercakap-cakap dengan Yesus di sumur, semoga kita juga hadir di sini untuk bercakap-cakap dengan Dia di dalam sumur jiwa, yaitu Ekaristi ini. Mari kita mempersiapkan diri, kita mengakui kelemahan, kekurangan, dosa kita di hadapan Allah, di hadapan sesama, dan di hadapan semesta. Tuhan Yesus Kristus, umat di bawah pimpinan Musa yang menggerutu, telah diberi air sebagai sarana keselamatan mereka. Engkau telah menjanjikan air kehidupan kepada wanita Samaria, asalkan ia mau percaya kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan memberi air baptis yang mendatangkan rahmat ilahi kepada siapapun yang mau menerimanya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, sumber segala kebaikan, Engkau telah menyatakan bahwa dosa dapat diampuni dengan puasa doa dan amal kasih. Sudilah memandang kami ciptaan-Mu yang rapuh. Semoga belas kasih-Mu senantiasa mengangkat kami kembali ketika kami tertunduk karena menyadari kesalahan kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel melewati padang gurun Sin dan berkemah di Rafidim, kehausanlah mereka di sana. Dan bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa sambil berkata, "Mengapa engkau membawa kami keluar dari negeri Mesir? Untuk membunuh kami, anak-anak dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah serta beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Pukullah gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah dibuat Musa di depan mata orang tua-tua Israel. Maka dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya serta kawanan domba-Nya. Pada hari
tegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk ke dalam kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan, Engkaulah Juru Selamat dunia. Berilah aku air kehidupan, supaya aku tidak haus lagi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum."
Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar dari bapa leluhur kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berilah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saya kini tahu bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal, kami menyembah yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias yang juga disebut Kristus akan datang. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataan Yesus, lebih banyak lagi orang yang percaya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, bukan lagi karena apa yang engkau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dia benar-benar Juru Selamat dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus bercakap-cakap dengan perempuan orang Samaria. Perempuan Samaria. Ada apa dengan perempuan Samaria? Bukan perempuan dari Samarinda ya. Dulu perempuan dalam struktur sosial orang-orang Israel adalah kelompok kelas 2. Perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki dengan hak sosial, hukum, serta keagamaan yang begitu terbatas. Dan dulu juga wilayah orang Israel itu terbagi atas 3 daerah. Yudea
dengan kotanya Yerusalem itu bagian selatan. Galilea dengan kotanya Nazaret itu di bagian utara. Dan di antara kedua wilayah ini terletaklah daerah Samaria. Pastor kayak sudah pernah ke sana saja, belum pernah ya. Kalau mau tahu buka saja ChatGPT. Orang Yudea dan orang Galilea merasa diri sebagai orang Yahudi tulen, Yahudi totok. Sementara orang Samaria dianggap bukan Yahudi tulen. Karena mereka adalah orang Yahudi yang merupakan hasil dari perkawinan campur dengan orang-orang yang ada, suku-suku yang ada di sekitar orang Israel. Orang Samaria sendiri dianggap bukanlah bagian dari bangsa Israel, bangsa terpilih. Itu karena apa? Ya karena mereka menikah tadi, kawin campur itu. Nah saudari-saudara yang terkasih, Yesus bercakap-cakap dengan orang Samaria. Lebih tepatnya perempuan Samaria. Dari keterangan ini, Yesus mencari masalah. Mengapa? Kita ingat, Yesus adalah orang Israel. Orang Yahudi tulen, Yahudi totok. Sementara itu dia bercakap-cakap dengan orang Samaria, perempuan lagi. Nah, ini masalah. Kalau Yesus kemudian dilihat oleh orang banyak, kita ingat Injil tadi mengatakan murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan. Berarti jelas yang ada di situ hanya dua. Siapa? Yesus dan perempuan Samaria. Kalau na cini-cini miring orang aneh, ya pasti Yesus akan kena hukuman berat. Ada dua pelanggaran di situ. Satu, Yesus seorang guru. Laki-laki bercakap-cakap dengan seorang perempuan janda. Ya. Bahkan Yesus dalam Injil yang lebih lengkap mengatakan bahwa kamu punya suami 5. Yang sekarang dengan kau itu bukan suamimu. 6. Weh, jagona. Ya. Yesus bisa kena apa? Kena gosip. Kan? Coba lihat kalau ada pastor duduk berdua di depan sini dengan satu ibu, padahal lagi sakramen tobat di sini dari lantai 3. Apa minjo pastor di bawah? Ya, bayangkanlah seperti itu. Tetapi daripada kita sibuk dengan gosip tentang Yesus, ya, pastor yang berani-berani bergosip tentang Yesus. Daripada kita sibuk gosip tentang Yesus, mari kita melihat kekuatan rahmat Allah yang begitu luar biasa dari peristiwa Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Saudari dan saudara, dalam peristiwa percakapan di sumur, perempuan Samaria membangun sebuah dialog. Dialog iman, dialog rahmat, dialog cinta dengan Tuhan Yesus. Memang perempuan Samaria itu sama sekali tidak mengenali siapa Yesus. Sebaliknya, Yesus yang justru kemudian memberitahu segala sesuatu tentang dirinya sendiri dan juga tentang perempuan Samaria itu. Perjumpaan dan kemudian percakapan dengan perempuan Samaria bermula dari satu permintaan sederhana, berilah aku minum. Perempuan Samaria itu kaget, dia terkejut. Tetapi karena hospitalitas yang baik, ya keramah tamahan, perempuan Samaria itu menerima Yesus. Mereka bercerita, bercakap-cakap, dan percakapan mereka mengalir, dan alurnya itu naik, ya, dari sumur fisik menuju ke sumur jiwa, dari air biasa menuju pada sumur kehidupan, dari rasa haus fisik manusiawi menuju rasa haus jiwa. Yesus tidak hanya melihat siapa perempuan Samaria, tetapi tahu siapa dia sebenarnya. Ia tahu semua luka, dosa, dan pencarian perempuan itu. Dan menurut hukum Yahudi, adalah sebuah pelanggaran besar berbicara dengan perempuan yang bukan Yahudi, apalagi Yesus adalah seorang guru. Tetapi itulah Tuhan Yesus. Percakapannya dengan perempuan Samaria adalah sebuah peristiwa rahmat yang luar biasa. Rahmat Allah mengalir kapan saja, di mana saja, dan untuk siapa saja.
asal orang itu mau menerima Yesus dan mau bercakap-cakap dengannya. Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus tidak menghakimi perempuan Samaria. Yesus tampil sebagai seorang yang menawarkan kesembuhan bagi jiwa dan batinnya yang lelah dan rapuh. Yesus membawa secercah cahaya kehidupan bagi jiwanya yang mungkin sudah mati karena terlalu banyak dosa. Yesus datang menawarkan harapan, dan sebagaimana Santo Paulus berkata dalam bacaan kedua, pengharapan tidak mengecewakan, spes non confundit. Apa yang terjadi kemudian adalah realisasi dari harapan yang dibawa Yesus. Perempuan Samaria itu bertobat. Dia berdiri meninggalkan tempayannya, meninggalkan gumbangnya. Bukan karena ia sudah menemukan atau mendapatkan air, tetapi karena ia sudah menemukan siapa dia di mata Tuhan. Ia meninggalkan sumur fisik, sumur Yakub, karena ia sendiri sudah menemukan sumur jiwanya, yaitu siapa? Yaitu Tuhan. Ia berlari ke kota bukan dengan rasa malu, tetapi dengan penuh sukacita, membawa orang-orang sekotanya untuk juga bercakap-cakap dan bercerita dengan Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, kita semua seperti perempuan Samaria. Kita semua pendosa. Seperti kata nyanyian, kita pendosa yang diundang pesta. Kita semua adalah perempuan Samaria, pendosa yang berjalan di siang hari di tengah perkampungan yang ramai. Tahukah kita bahwa berjalan di siang hari di tengah perkampungan berarti berjalan di waktu orang-orang sibuk di dalam rumah karena pekerjaan dan tidak memperhatikan kita. Perempuan Samaria menimba air dari sumur jam 12 siang itu bukan karena dia jago, tapi karena dia malu. Siapa yang mau berjalan di siang terik untuk pergi ambil air di sumur? Tidak ada. Perempuan Samaria karena dia malu, maka dia jalan tengah hari. Kita semua sama seperti perempuan Samaria yang mencari sumur untuk jiwa kita. Dan tahukah kita bahwa Yesus sudah menunggu kita di sumur jiwa untuk bercakap-cakap dengan kita. Dia tidak sibuk menghakimi kita, sekalipun dia sangat tahu kita luar dalam. Yesus sangat tahu siapa Pastor Nando. Yesus sangat tahu siapa Bapak Ibu, saudari dan saudara. Tetapi dia tidak menghakimi kita. Dia tidak menjudge kita. Dia menunggu di sana, mau menerima kita, memeluk kita, pendosa yang mau bertobat. Saudari dan saudara, perempuan Samaria tidak punya sesuatu yang bisa dia banggakan di hadapan Yesus. Bahkan borok hidup berkeluarganya pun dibuka oleh Yesus yang baru pertama kali ia jumpai. Kita pun sama. Apa yang mau kita banggakan di hadapan Tuhan? Tidak ada. Apa yang mau kita bawa di hadapan Tuhan di masa prapaskah ini selain penyesalan dan juga dosa-dosa yang mungkin sudah menggunung di dalam hati dengan Tuhan, dengan sesama, dengan semesta. Beranikah kita datang bercakap-cakap dengan Tuhan di sumur jiwanya, di dalam ekaristi ini? Tidak ada yang perlu kita tutup-tutupi di hadapan Tuhan. Karena itulah Yesus, dia menerima kita yang berdosa ini. Sekalipun kita tahu bahwa yang namanya berdosa itu salah, kita tetap buat. Kita juga tahu Tuhan itu baik dan pasti mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi ya, kadang kita manusia jatuh berkali-kali di lubang yang sama. Saudari dan saudara, dalam Injil Lukas Yesus mengatakan, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Mari kita datang pada Tuhan. Seperti perempuan Samaria, rahmat air kehidupan hanya bisa memuaskan dahaga kita bila kita membuka diri baginya. Saya punya satu gambar, mungkin bisa ditayangkan di Videotron. Coba kita perhatikan gambar Tuhan Yesus mengetuk di depan pintu. Pada gambar itu tidak ada lubang kunci.
Tidak ada grendel dari depan. Tidak ada gembok. Kemungkinan besar gembok, kunci dan grendel itu ada di bagian dalam. Artinya apa? Saudari dan saudara yang terkasih, pertobatan hanya bisa terjadi kalau kita berani membuka diri kita dari dalam. Kalau kita mau membuka kunci-kunci, melepaskan gembok-gembok dosa dan belenggu kelemahan kekurangan kita dari dalam. Tuhan menunggu kita di depan pintu. Dia mengetuk, membawakan kepada kita air kehidupan. Maukah kita membuka hati dan diri untuknya? Saudari dan saudara, marilah bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah pada hari ini kita berdoa dalam roh dan kebenaran kepada Allah, Bapa kita, sumber segala kehidupan. Semoga melalui putranya, Ia berbicara kepada kita dan memberi kehidupan yang berlimpah-limpah kepada kita. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi gereja ibu kita, ya Bapa, semoga gereja mendengarkan suara Kristus yang berseru kepadanya dalam diri para miskin dan orang-orang yang sebatang kara, para tawanan dan mereka yang terkucilkan dari masyarakat. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi keluarga-keluarga Kristiani dan bagi muda-mudi kita, ya Bapa, semoga keluarga-keluarga Kristiani rukun bersatu. Semoga Kristus menjadi penuntun dan sumber ilham bagi muda-mudi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi semua orang yang berkehendak baik, ya Bapa, semoga semua orang yang berkehendak baik ikut melestarikan keindahan alam dan mengubah daerah-daerah tandus di dunia ini menjadi tanah subur untuk memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang haus akan keadilan dan kemerdekaan, ya Bapa, semoga perjuangan mereka yang haus akan keadilan dan kemerdekaan berhasil mendapatkan penghargaan bagi hak-hak semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi kita di sini dan bagi semua orang Kristiani, ya Bapa, semoga kami terbuka untuk Roh Kristus dan berjalan bersama menuju perdamaian, saling memahami dan saling mengasihi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang merayakan ulang tahun, Oe Si Hong, Gilbert Philemon Apollonius Seke, maupun saudari-saudara kita yang bersyukur atas anugerah pertambahan usia. Ya Bapa, semoga Engkau memberkati dan merahmati mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran. Bagi mereka kami mohon agar Engkau melimpahkan berkat serta rahmat-Mu,
berupa kesehatan jiwa dan raga, semangat, sukacita, dan kegembiraan. Semoga mereka semua senantiasa merindukan air hidup yang berasal daripada-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, Emiliana Raiminda, Maria Florencia Putri Nandini, maupun juga korban konflik perang di Timur Tengah dan di seluruh dunia. Ya Bapa, semoga saudari-saudara kami yang telah Engkau panggil dari tengah-tengah kami, Kau terima dalam kerajaan surga, dalam kebahagiaan abadi. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Serta mereka yang sedang dalam konflik serta peperangan, semoga Engkau mendamaikan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Saudari dan saudara, kita persembahkan permohonan dan intensi pribadi dalam hati masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Allah kami, Putra-Mu telah memberi hidupnya bagi kami. Semoga hidupnya menjadi sumber yang tak pernah kering, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Sungai mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup di sekitarnya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi yang percaya kepadanya. Bunga-bunga tiada akan mekar mewangi jika tanpa disegarkan air. Hidup akan menjadi hampa jika tanpa cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah, limpahkan kasih sayang-Mu bagaikan air sungai abadi, agar segarlah hidup kami, tiada akan layu selamanya. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga dengan kurban ini Engkau berkenan membantu kami, agar kami bersedia mengampuni saudari-saudara kami, sebagaimana kami sendiri mengharapkan pengampunan atas kesalahan-kesalahan kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ketika ia minta minum dari perempuan Samaria,
Ia sudah menumbuhkan karunia iman dalam diri perempuan itu. Ia berkenan membangkitkan kehausan iman akan dirinya begitu kuat, sehingga berkobarlah api kasih ilahi dalam diri perempuan Samaria. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaanmu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita.
Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah dipuaskan dengan roti surgawi dan menerima jaminan hidup abadi, meskipun kami masih berada di dunia ini. Dengan bersujud kami mohon kepadamu, agar sakramen yang kami terima mendapat kepenuhannya dalam kesaksian hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berita Paroki Hari Minggu Prapaskah ketiga, 8 Maret 2026. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di Aula Lantai 1 Pastoran. Informasi kolekte. Total kolekte gereja sebesar Rp19.660.500. Transferan masuk ke rekening gereja 20 Februari sampai 1 Maret 2026 sebesar Rp7.926.953. Total kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp10.197.500. Misa Jalan Salib, Jumat 6 Maret 2026, kolekte gereja sebesar Rp3.451.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp2.437.000. Kolekte misa requiem sebesar Rp737.000. Kolekte misa arwah sebesar Rp1.837.000. Sumbangan pemeliharaan gereja, Lanige sebesar Rp5 juta, Novita Tan Hendra Kusuma sebesar Rp1 juta. Atas sumbangannya kami aturkan terima kasih. Pengumuman tambahan, Pukat Kams mengundang umat sekalian untuk menghadiri seminar and talk show dengan tema Resiliency in Life, Work and Leadership pada hari Rabu 11 Maret 2026 pukul 18.00 di Aula Keuskupan Agung Makassar. Pertemuan bulanan WKRI Cabang Kristus Raja Andalas akan diadakan pada hari Selasa 10 Maret 2026 pukul 17.45 WITA di Aula Paroki Lantai 2. Pengumuman tambahan, PPA saat ini sedang melakukan penggalangan dana berupa menjual sate babi, juga minuman untuk kegiatan retret. Kami dari PPA mengharapkan dukungan dari seluruh umat untuk kelancaran kegiatan kami. Terima kasih. PPA juga menjual basar untuk pencarian dana dapat diperoleh di dekat pintu masuk basement. Demikian berita paroki. Terima kasih atas perhatian kita. Saudari dan saudara, mari kita menutup perayaan ini dengan memohon berkat Allah. Tuhan bersamamu. Tuhan, kami mohon limpahkanlah dengan murah hati pengampunan dan damai kepada umat beriman-Mu, supaya dengan cara yang sama mereka dibersihkan dari segala kehinaan dan melayani Engkau dengan hati yang tulus. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari dan saudara, pergilah, misa sudah selesai. Rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan
Paskah hati